Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Sudirman dengan NPM 216210449. Saya dari Universitas Islam Riau, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang ditugaskan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah Literasi Data dan Teknologi, Bapak Muhammad Muklis SPD MPD. Di sini saya akan membicarakan tentang komputer, yaitu lebih tepatnya apa pengertian komputer, apa saja komponen utama komputer, jenis-jenis komputer, dan alat input-output komputer. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computer yang artinya menghitung. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Komponen utama komputer. Komputer memiliki 3 komponen utama. 1. CPU, 2. hard disk, dan ketiga itu adalah RAM. 1. CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU sering juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer. Misalkan saja ketika Anda menekan Alt plus F4, maka otomatis akan menutup program yang sedang Anda buka. Yang mengatur instruksi tersebut adalah CPU. Sebagai komponen utama, CPU memiliki fungsi penting yang harus Anda ketahui, yaitu menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Biasanya ketika membeli komputer, hal yang pertama kali Anda lihat adalah spesifikasi komputer itu. Sebagai contoh, prosesor 32 min bit jelas berbeda dengan prosesor 64 min bit. Maksudnya, komputer yang memiliki prosesor 64 min bit dapat bekerja jauh lebih baik dibandingkan dengan 32 min bit. Dengan begitu, Anda harus lebih teliti lagi dalam menentukan spesifikasi CPU agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Namun, berbeda dengan hard disk yang bisa digunakan sebagai media penyimpanan. Sesuai dengan namanya, random yang berarti acak. Maksudnya, RAM memang digunakan sebagai media penyimpanan. Namun, penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Ketika terjadi instruksi oleh prosesor, maka RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu. Jadi, RAM akan berfungsi apabila komputer masih dalam keadaan menyala. Jika telah dimatikan, maka instruksi tersebut akan hilang dari RAM. Bentuk umum RAM yang terdapat dalam sebuah komputer adalah chip. Chip tersebut dapat Anda tambahkan jika terdapat slot RAM dalam motherboard tersebut. Semakin besar spesifikasi RAM yang terdapat dalam komputer Anda, maka semakin cepat juga kinerja dari komputer itu. Sebab untuk mengambil data yang tersimpan dengan RAM yang tinggi, maka akan memproses proses loading data dan program yang akan diakses. Kini, spesifikasi RAM yang umum digunakan adalah RAM DDR3, walaupun sebenarnya telah ada RAM DDR4, namun masih jarang ditemukan. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk atau HDD merupakan salah satu perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itulah yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Ketika Anda mematikan komputer, data yang telah Anda simpan sebelumnya akan dapat diakses ketika Anda telah menyalakan komputer.
kecuali jika Anda menghapus data tersebut secara manual atau terkena virus. Jauh berbeda dengan RAM, yang hanya dapat menyimpan data atau instruksi selama komputer masih menyala. Dengan hard disk, maka Anda dapat menyimpan data seperti program, dokumen, gambar, audio, atau video secara permanen dalam komputer Anda. Dengan RAM, Anda tidak perlu takut kehilangan data, karena hard disk memiliki kemampuan untuk dilakukannya backup, yaitu mengembalikan data yang hilang. Jika Anda pernah mendengar istilah partisi, maka hard disk yang dapat dipartisi. Pengertian partisi di sini adalah Anda dapat membagi penyimpanan dimiliki hard disk dalam beberapa bagian yang dikehendaki. Biasanya hard disk dipartisi menjadi dua bagian, yaitu sebagai penyimpanan data pribadi dan penyimpanan data operating system. Jenis-jenis komputer. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, komputer dapat dibedakan menjadi 7 jenis komputer. Adapun jenis-jenis komputer adalah sebagai berikut. 1. Komputer portable. Komputer portable ini adalah jenis komputer yang mudah dibawa kemana saja, di mana penggunaannya untuk keperluan penelitian di lapangan, dan berpindah-pindah. Jenis komputer ini kurang populer karena cenderung berat dan lebih besar dari laptop pada umumnya. 2. Komputer desktop. Sesuai dengan namanya, ini adalah komputer yang ada di alat meja. Komputer ini memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboard. 3. Komputer palm top. Komputer palm top ini adalah komputer yang bentuknya kecil dan bisa digenggam. Komputer jenis ini sudah sangat jarang digunakan sejak ditemukannya smartphone. 4. Komputer tower. Komputer tower adalah komputer yang bentuknya lebih besar dari komputer desktop dan biasanya diletakkan di atas atau samping meja. Komputer ini dapat ditambahkan perangkat pendukung karena memiliki expansion slot. 5. Komputer notebook. Komputer notebook adalah jenis laptop, namun dengan ukuran yang lebih tipis, umumnya banyak digunakan oleh pelajar, pengajar, dan peneliti yang membutuhkan perangkat komputer yang ringkas dan ringan. 6. Handbook atau sub-notebook. Ini adalah jenis notebook yang ukurannya lebih kecil dari notebook pada umumnya. Umumnya, handbook memiliki prosesor dengan spesifikasi yang rendah. 7. Komputer laptop. Komputer laptop adalah jenis komputer yang dapat diletakkan di pangkuan penggunaannya. Laptop memiliki CPU, monitor, dan keyboard yang menyatu dan mudah dibawa kemana-mana. Alat input komputer. Perangkat input komputer. Input adalah masukan. Jadi, perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba. Bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputer ini. Contoh-contoh input device. 1. Keyboard. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard, kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf, terdapat huruf A sampai Z. Sedangkan angka, ada angka 0, 1, hingga 9. Selain itu, dapat memasukkan tanda baca, koma, titik, perintah, tanya, juga ada simbol garis miring, titik 2, kurung, persen, pagar, bintang, tanda kutip, dan lain sebagainya. Keyboard mengalami pengembangan beberapa kali sehingga terdapat berbagai macam varian port, seperti port serial, PS garis miring 2, wireless, dan USB. 2. Mouse. Mouse merupakan input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Mouse ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris yang artinya tikus. Bentuknya pas untuk genggaman tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran tikus. Terdapat dua tombol yang bisa diklik dengan jari telunjuk dan jari tengah. Orang yang menyebutnya klik kanan dan kiri. Masing-masing tombol memiliki fungsi berbeda. Klik kiri mempunyai fungsi seperti enter atau menunjukkan OK. Sedangkan klik kanan memiliki beberapa pilihan menu.
3. Light pen. Light pen atau pena cahaya ialah sejenis piranti layar untuk sebagai pengganti jari tangan. Sebagai salah satu perangkat input atau input device pada komputer, light pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Bentuknya sangat portable seperti pulpen dan bisa mengeluarkan sensor cahaya saat ujung pena digoreskan pada layar monitor. Jadi, kita dapat menulis maupun menggambar dengan mudah. Layar monitor mampu merekam tiap baris per detik sebanyak 6 sinyal elektronik. Monitor yang dapat menerima sinyal cahaya dari light pen bukanlah monitor sembarangan, melainkan monitor yang mempunyai kabel penghubung. Contohnya, notebook Sharp. Pemakaian light pen digunakan untuk program tertentu seperti komputer aided design atau CAD. 4. Touchpad. Touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai penunjuk pointer atau kursor. Bedanya, mouse tergolong portable device yang dapat dipasang dan dilepas. Kalau touchpad biasanya terdapat pada laptop atau notebook yang sudah terpasang permanen. Cara menggunakannya hanya dengan menggerakkan jari pada permukaan touchpad. 5. Scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Hasil kopiannya sangat mirip mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukuran bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Mesin scanner zaman sekarang fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi dan printer. Ketiga, tugas penting dalam percetakan ini dapat ditemukan dalam satu alat atau 3-in-1. 6. Joystick. Joystick ialah alat berupa tuas dan bisa bergerak ke segala arah. Kegunaannya untuk mentransmisikan arah pada permainan video game. Perangkat ini dilengkapi dengan tombol-tombol untuk melakukan beberapa fungsi dan tugas. 7. Trackball. Trackball merupakan benda kecil bulat yang dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Benda ini terdapat pada mouse, biasanya terletak di tengah atas. Fungsinya untuk menggerakkan layar secara vertikal atau naik turun. Trackball memudahkan pengguna dalam menggeser atau memindahkan halaman. 8. Kamera digital. Kamera digital adalah perangkat yang ada pada laptop berupa kamera kecil yang terpasang di dekat monitor bagian atas. Biasanya juga berupa kamera portable yang dapat terhubung ke komputer dengan kabel. Kamera ini mengambil foto maupun video dan menyimpannya di dalam perangkat komputer atau laptop. 9. Handycam. Fungsi handycam tidak jauh berbeda dengan kamera digital. Sesuai dengan namanya, handycam sifatnya sangat handy. Bisa dibawa kemana-mana. Dapat digunakan untuk merekam video, melakukan foto, dan dapat menyimpannya dalam ukuran tertentu. Selain itu juga bisa membagi atau sharing atau transfer file berupa soft copy ke perangkat lain. 10. Webcam. Webcam fungsinya tak jauh beda dari kamera digital. Webcam adalah kamera yang terhubung ke web. Bisa untuk melakukan panggilan video atau video call dan berfoto. Biasanya input device ini terpasang pada komputer dan diletakkan di atas monitor. Bentuk webcam ini seperti kamera CCTV dan dapat merekam jika diaktifkan. 11. Graphic pad. Graphic pad merupakan perangkat keras yang dipakai untuk menggambar sketsa. Alat ini dapat memungkinkan pemakainya menggambar dengan tangan, layaknya menulis atau menggambar memakai kertas. Jika menulis di atas kertas menggunakan pensil atau pena, piranti ini menggunakan perangkat khusus yang dinamakan light pen. 12. Barcode reader. Barcode reader sering kita jumpai di kemasan produk-produk yang diperjualbelikan di pasar. Ada alat khusus untuk membaca data pada barcode. Piranti ini termasuk dalam input device atau perangkat input komputer. Data pada barcode yaitu berupa kumpulan data optik atau berbentuk kode batang, simbologi linear atau satu dimensi. Piranti satu ini biasanya ada di toko swalayan untuk menstranskripsi kode batang barcode suatu produk.
Alat berkode memudahkan tugas manusia agar lebih efisien dalam bekerja, sehingga pelayanan di toko pun menjadi lebih cepat. Alat output komputer. Output berarti luar. Jadi, perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran. Output dari hasil pengolahan data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan atau hard copy, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Contoh alat-alat output. 1. Monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor berbeda-beda. Resolusi mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin besar resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya. Ukuran monitor pun berbeda seperti televisi yang memiliki bermacam ukuran. Perangkat satu ini merupakan ragam soft copy device dengan bentuk flat atau layar datar, dan ada layar cembung. Terdapat berbagai jenis monitor, yaitu monitor LCD, tabung sinar katoda, monitor plasma, dan monitor OLED. Monitor LCD atau Liquid Crystal Display merupakan media penampil yang memakai kristal cair. LCD ini dapat kita temui pada alat elektronik, contohnya kalkulator, televisi, notebook, dan layar komputer. Beberapa kelebihan LCD diantaranya hanya membutuhkan daya listrik rendah, mengeluarkan panas sedikit, tipis atau flat, dan beresolusi tinggi. Tabung sinar katode biasanya digunakan dalam televisi, layar komputer, osiloskop. Piranti satu ini ditemukan oleh Carl Ferdinand Braun pada abad ke-20. CRT banyak dipakai oleh orang-orang untuk menonton TV yang sering disebut TV tabung. CRT pada TV tabung ini dikembangkan oleh Philo Farnsworth. Sinar katode dihasilkan dari katode yang diberi energi panas di dalam sebuah vakum, sehingga menghasilkan aliran elektron dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, monitor plasma mulai digunakan sekitar tahun 1970 dan diciptakan oleh Donald L. Bitzer dan H. Gene Slottow tahun 1964. Terakhir, monitor OLED. Monitor OLED atau Organic Light Emitting Diode ialah semikonduktor yang terbuat dari lapisan organik dan bertugas sebagai pemancar cahaya. OLED biasanya dipakai dalam elektroluminensi, contohnya pada aplikasi tampilan layar. Teknologi diode cahaya organik ini ukurannya sangat tipis, sekitar 1 mm atau kurang. 2. Printer. Perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Perbedaannya terletak pada sistemnya. Tinta atau sumber tinta tidak membutuhkan pemanasan, sedangkan tinta bubuk atau laser butuh pemanasan. Mesin printer sekarang mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih. Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi, seperti scan, print, dan fotokopi. Saat ini ada mesin cetak versi baru yang dapat menghasilkan cetakan dalam bentuk 3D. Perangkat cetak 3-in-1 ini memudahkan pekerjaan penggunaannya, entah itu yang bekerja di institusi negeri, swasta, atau perorangan, usaha percetakan maupun usaha rumahan. Percetakan modern adalah alat yang sangat canggih. Benda elektronik yang ada pada sebuah mesin pencetak sama dengan benda elektronik yang terdapat pada komputer. Mesin cetak memiliki 6 jenis, yaitu daisy well, dot matrix, drum, laser, chain, dan inkjet atau bubble jet. Sekarang, perangkat cetak tersedia dengan kemampuan multifungsi sehingga pekerjaan di bidang percetakan
maupun penerbitan menjadi lebih mudah. 3. Plotter. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasar data yang dimasukkan. Plotter mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran, blueprint, arsitektur, dan engineering. Alat output ini dibagi menjadi 3, yaitu plotter Gerber Infinite, Meccano, dan Final. Selain ketiga macam plotter tersebut, masih ada jenis plotter lainnya, seperti plotter pena, elektrostatis, thermal, pemotong, dan format lebar. Plotter pena menghasilkan keluaran berbentuk garis kontinu pada plastik transparan atau kertas. Plotter elektrostatis memanfaatkan energi listrik agar menarik tinta pada kertas. Kemudian tinta dicairkan melalui pemanasan. Kualitasnya memang tidak sebaik plotter pena, namun plotter elektrostatis memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding jenis pena. Selanjutnya, plotter thermal bisa dipakai pada film buram maupun kertas. Caranya yaitu memanfaatkan energi panas supaya terbentuk gambar. Lalu, plotter pemotong mempunyai fungsi untuk memangkas karet, gabus, vinil, dan sebagainya. Alat ini biasanya dimanfaatkan pada industri pakaian atau sepatu untuk membuat pola dan memotong. Plotter format lebar banyak dimanfaatkan oleh perusahaan grafis. Piranti ini mampu menghasilkan cetakan berwarna dengan format lebar. 4. Speaker. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara, karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Berbeda dengan earphone yang sifatnya private, suara hanya bisa didengar oleh pengguna. Sedangkan speaker mengeluarkan gelombang suara yang sifatnya keras sehingga orang di sekitar bisa mendengar. Speaker cocok digunakan ketika ada acara besar atau ingin menikmati musik kencang agar gelombang suara mencapai ke telinga pendengar. Walaupun dengan jarak beberapa meter dari sumber suara, speaker ukurannya ada yang besar dan kecil. Kini model dan teknologi yang makin canggih. Salah satunya terdapat tambahan fitur Bluetooth sehingga tak perlu pakai kabel sebagai penghubungnya. 5. Headphone atau earphone. Earphone atau headphone berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. Selain itu, piranti ini juga dapat dipakai untuk berbicara karena ada perangkat komunikasinya. 6. Proyektor. Perangkat keras ini merupakan sejenis alat optik, berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada berbagai jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.